Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan strategi dalam promosi kesehatan khusus untuk disesuaikan dengan RPS D3 keperawatan. Seperti yang kita ketahui, saya refresh sedikit ya tentang promosi kesehatan. Itu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan yang berorientasi kepada penyampaian informasi tentang kesehatan guna menanamkan pengetahuan tentang kesehatan sehingga diharapkan tumbuh kesadaran di masyarakat untuk hidup sehat. Salah satu tujuan dan untuk bisa melakukan dalam promosi kesehatan, tentu saja kita perlu diselenggarakan dengan didukung dengan berbagai aspek sehingga bisa menumbuhkan gerakan hidup sehat di masyarakat serta meningkatkan mutu layanan kesehatan yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu kita lakukan berbagai strategi pendekatan ya dalam promosi kesehatan agar tujuan yang dicanangkan dapat terrealisasikan. Seperti kita ketahui, saat ini kita sudah melewati masa pandemi ya, di mana kita sangat merasakan begitu pentingnya sebuah perilaku kesehatan sehingga bisa memproteksi baik itu secara individu maupun masyarakat. Nah, ini tentu saja harus terus kita pertahankan. Nah, salah satu strategi untuk pendekatan dalam promosi kesehatan yang akan dibahas pada hari ini adalah strategi pendekatan dalam promosi kesehatan yang disampaikan oleh Similarly, Ellsworth dan Simnet. Ini memang teori lama yang terdiri dari 5 pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan medik ya, yaitu primary care ya. Tujuan pendekatan ini tentu saja adalah kebebasan dari masyarakat dari penyakit ya dan dari kecacatan yang didefinisikan secara medis ya, seperti terbebasnya masyarakat yang kita harapkan dengan pendekatan ini dari penyakit-penyakit infeksi, kanker dan penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit jantung atau penyakit non-communicable disease, penyakit yang tidak menular. Nah, pendekatan ini tentu saja perlu melibatkan dari kedokteran untuk mencegah dan meringankan kesakitan dan juga mungkin dengan metode persuasif maupun paternalistik ya. Contohnya banyak sekali ya. Ini salah satu contohnya yaitu bagaimana kita melakukan pengetahuan kepada orang tua untuk mengimunisasikan anaknya. Kenapa? Supaya anak-anak itu tidak akan terjangkit dari penyakit-penyakit. Jadi pendekatan ini perlu disosialisasikan ya, baik itu oleh petugas medis ya, supaya putra-putri atau anak-anak itu terhindar dari berbagai penyakit tentu saja yang sudah kita masukkan dalam program pemerintah sebagai imunisasi dasar ya. Ini harus terus disosialisasikan. Kemudian kita juga salah satunya adalah pendekatan primary care ini adalah bagaimana mendorong masyarakat ya, khususnya untuk kelompok-kelompok rentan ya, salah satunya adalah ibu hamil untuk melakukan general check up ya di awal kehamilannya. Ini menjadi penting karena supaya ibu itu mengetahui kondisi-kondisi dirinya pada saat dia sedang dalam masa kehamilan, karena setiap ibu itu berbeda-beda. Nah, ini yang didorong ya, selain saat ini juga banyak pendekatan yang disampaikan supaya banyaknya supaya kita bisa terhindar ya dari berbagai penyakit.
Yang kedua, tentu saja adalah perubahan pendekatan melalui perubahan perilaku, ya. Di sini mungkin kalau periode lama kita lebih mendekatkan kepada pendidikan kesehatan. Tujuan dari pendekatan ini tentu saja adalah untuk mengubah sikap dan perilaku. Ini bukan sesuatu yang mudah, ya. Bagaimana kita melakukan pendekatan untuk mengubah sikap, ya. Kalau yang pertama tadi pengetahuannya dulu, nah sekarang di pendekatan perubahan perilaku kita lebih ke arah sikapnya, keyakinan masyarakat untuk pengetahuan yang didapat dan juga perilakunya, sehingga mereka bisa membuat sebuah gaya hidup yang sehat, ya. Contohnya bagaimana kita mengajarkan kepada masyarakat untuk menghentikan merokok, ya. Kita sangat tahu betul bahwa ini sesuatu yang sulit, ya, tetapi kita sebagai tenaga kesehatan harus terus mendorong, ya, mendorong orang untuk melakukan adaptasi terhadap sikap dan perilakunya untuk bisa menghentikan merokok. Kemudian juga mendorong orang untuk melakukan latihan olahraga secara disiplin, ya. Juga mendorong orang untuk melakukan latihan selain latihan olahraga juga memelihara makanannya, memelihara giginya yang baik dan seterusnya. Jadi pendekatan perubahan perilaku ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi dalam promosi kesehatan kita tahu dalam teorinya bahwa promosi kesehatan itu adalah sebuah proses. Jadi kalau proses itu pasti dilakukannya perlu waktu yang lama, terus menerus secara sustainable, ya. Dan terus kita itu berharap sedikit demi sedikit itu ada perubahan perilaku dari masyarakat. Nah, orang-orang yang menerapkan pendekatan ini akan merasa yakin bahwa hidup sehat merupakan hal yang baik. Nah, ini kita harus terus mendorong sehingga masyarakat ini, baik itu klien kita, ya, kalau misalkan adik-adik nanti menjadi perawat vokasi, melakukan asuhan keperawatan kepada klien, itu harus melakukan pendekatan kesehatan supaya perilaku kliennya berubah, ya, supaya mereka berpikir bahwa hidup yang sehat itu merupakan pilihan yang terbaik, ya. Dan juga ini yang paling baik, kliennya akan melihat sebagai tanggung jawab mereka sendiri, ya. Jadi kita itu tidak mungkin terus-menerus melakukan, tapi kita terus harus membuat supaya klien-klien kita atau masyarakat kita sudah merasa dirinya itu sudah paham bahwa sehat itu penting untuk dirinya sendiri. Nah, tujuan dari pendekatan ini, ya, anak-anak, adalah untuk mengubah sikap dan perilaku. Tadi sudah disampaikan mulai dari individu, kemudian berkembang ke masyarakat, ya, sehingga mereka mengambil gaya hidup yang sehat, ya. Tadi kita sudah sampaikan, ya, bagaimana kita mencoba menghentikan merokok, mendorong orang untuk latihan olahraga secara serius dan yang lainnya. Kemudian ini yang terus harus dilakukan terus-menerus kepada masyarakat sehingga mereka mengadopsi gaya hidup yang sehat itu adalah sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Oke, itu tadi kita berbicara pendekatan yang kedua. Sekarang kita masuk ke pendekatan yang ketiga. Pendekatan ini adalah pendekatan yang berpusat kepada klien, ya. Di sini adalah partisipasi, bagaimana klien itu berpartisipasi dalam pendidikan kesehatan yang dilakukan. Kita tahu bahwa seorang perawat, baik itu profesional maupun vokasional, itu mempunyai tugas, ya. Salah satunya adalah melakukan pendidikan kesehatan kepada klien, ya, ataupun kepada keluarga dan juga kepada masyarakat. Nah, kita berbicara ini untuk pendekatan yang berpusat pada klien. Nah, tujuan dari pendekatan ini adalah bagaimana kita sebagai perawat vokasi bisa bekerja dengan klien agar bisa membantu mereka mengidentifikasi, ya, apa yang ingin mereka ketahui
dan yang ingin mereka lakukan, dan juga membuat keputusan. Jadi ini pendekatan ini kita harus bisa menggali ya, karena setiap klien itu berbeda-beda ya, tergantung dengan situasi sakitnya, kemudian kebutuhannya dan permasalahannya, khususnya di kesehatan. Kita harus bisa menggali ya, sehingga di sini dalam proses untuk pendekatan yang berpusat pada klien ini, seorang perawat itu harus bisa melakukan pendekatan ya, asuhan yang baik, membangun trust antara klien dengan kita sebagai perawat, sehingga mereka bisa bercerita bagaimana harapan mereka untuk penyembuhan penyakitnya, apa yang dia butuhkan, kesulitannya apa. Nah ini jadi di sini memang harus dibangun sebuah kemampuan ya dari Anda semua sebagai perawat, khususnya perawat vokasi, untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien. Nah di sini Anda sebagai tentu saja promotor kesehatan itu selain tadi pendekatan terhadap klien, juga Anda juga sebagai peran promotor kesehatan ya, bertindak sebagai fasilitator, membantu orang-orang ya tadi, selain klien juga membantu mengidentifikasi apa sih ya yang mereka ketahui ya, apa sih yang mereka harapkan, perubahan yang mereka ingin dapatkan. Nah ini harus bisa menjadi fasilitator yang baik. Kalau mereka ada keperluan atau yang perlu difasilitasi mungkin dengan dengan petugas kesehatan lainnya, Anda sebagai perawat harus bisa membantu menjadi fasilitator. Juga mungkin ada keperluan dengan keluarganya terkait dengan dengan masalah kesehatannya, Anda juga harus bisa menjadi fasilitator yang baik ya. Dan khususnya adalah menjadi fasilitator kepada dokter ya, kepada mungkin profesi yang lain, kepada ahli gizi kalau misalkan ada kesulitan dari mereka terhadap makanannya, pengetahuan tentang makanan yang harus diasup oleh mereka, itu juga harus dibantu untuk memfasilitasinya. Nah di sini keterampilan ini tentu saja kita perlu tingkatkan ya, untuk bisa terjadinya perubahan kepada klien dan masyarakat. Nah, pemberdayaan ini dijadikan dilihat sebagai tujuan ya. Jadi kita ini fokus kepada bagaimana klien ini berdaya, bagaimana masyarakat ini berdaya ya. Klien bisa dihargai ya, sama yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dan juga kemampuan berkontribusi ya, dan siapa yang mempunyai hak ya untuk mengontrol kesehatan tujuan mereka sendiri, itu juga perlu difasilitasi oleh kita. Yang keempat ya, ini adalah pendekatan perubahan sosial atau community action. Di sini kalau tadi lebih ke arah fokus kepada klien, nah yang sekarang pendekatan yang keempat ini adalah pendekatan untuk perubahan sosial. Jadi mulai dari individu, lingkungan di sekitarnya, kita juga harus bisa melakukan pendekatan yang lebih luas lagi, yaitu community action. Nah, di sini tujuan dari pendekatan ini adalah melakukan perubahan-perubahan pada lingkungan fisik, sosial dan ekonomi, supaya dapat membuatnya lebih mendukung dalam keadaan yang sehat ya. Nah ini salah satunya mungkin kalau kita berbicara tentang pendekatan perubahan sosial, ini merupakan tugas yang cukup berat, tetapi ini bisa kita lakukan dengan meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, baik itu pemangku kepentingan di daerah, pemangku kepentingan yang terdekat, mungkin dari mulai skup yang kecil ya, dari kelurahan, kemudian dari kecamatan, atau mungkin yang lebih kecil lagi dari RW. Nah, ini harus kita lakukan pendekatan supaya mereka awareness terhadap
harapan perubahan-perubahan di lingkungan. Contoh misalkan di suatu wilayah belum ada posyandunya ya, atau belum ada yaitu tempat supaya bisa memantau kesehatan balita, kesehatan lansia, belum ada posbindu. Nah, ini bagaimana kita selaku petugas kesehatan, khususnya sebagai perawat, mencoba melakukan advokasi ya kepada pemangku kepentingan. Di situ ada RW ya, bagaimana supaya mereka tahu pentingnya ya ada sebuah wahana tempat mereka bisa berkumpul, melakukan pengecekan kondisi kesehatan masyarakatnya. Nah, ini mungkin dilakukan advokasi sehingga bisa dibuat misalkan sebuah posyandu atau posbindu di wilayah itu ya, ataupun misalkan kegiatan-kegiatan lingkungan fisik yang lain gitu ya, perubahan yang asalnya mungkin lingkungan fisiknya kurang bersih ya, kurang rapi, dilakukan pendekatan supaya terjadi perubahan sosial sehingga terjadi lingkungan yang bersih, sehingga lebih menekan munculnya penyakit-penyakit yang berasal dari lingkungan seperti diare atau demam berdarah gitu ya, bersama-sama dengan lingkungan untuk melakukan penataan di lingkungannya. Nah, ini yang dimaksudkan pendekatan dalam perubahan sosial. Jadi tugas perawat ini tentu saja sangat banyak ya, sangat besar pengaruhnya, dan ini juga dilakukan secara kolaborasi dengan para tenaga kesehatan lain dan juga dengan pemangku kepentingan. Nah, yang terakhir ya, ini adalah pendekatan edukasional ya, yaitu socio-ecological promotion. Nah, di pendekatan edukasional ini ya perlu kita membantu dalam melaksanakan keputusan-keputusan untuk mengadopsi praktek kesehatan baru yang ditawarkan atau program pendidikan kesehatan di sekolah ya. Bagaimana kita menekankan ya, membantu murid supaya terampil hidup sehat ya. Kita salah satunya kemarin waktu pandemi ya, bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memakai masker, melakukan cuci tangan ya, menjaga jarak. Itu adalah sebuah upaya pendekatan diberlakukan kepada semua, dari mulai siswa TK, SD. Nah, ini dengan dilakukan secara terus-menerus dan itu dilakukan secara masif, itu terjadi perubahan perilaku ya. Semua menjaga kebersihannya, menjaga kesehatannya. Nah, ini harus kita pertahankan ya. Jangan sampai sekarang sudah lewat masa pandeminya, kita kembali lagi kepada awal ya, terutama adalah para generasi muda ya, kepada para siswa ya, ini harus terus kita lakukan supaya hal yang baik yang kita sudah dapatkan dari masa pandemi dulu, hal-hal yang positif itu tetap kita jaga, kita terus lanjutkan ya. Salah satunya tadi menjaga kebersihan, PHBS, baik itu juga untuk dirinya sendiri, sekolah, di rumah, itu terus harus kita pertahankan sehingga lambat laun masyarakat lebih paham terhadap menjaga kesehatannya, sehingga menghindari penyakit-penyakit yang bisa tumbuh atau bisa timbul karena perilaku yang tidak baik ya. Ini tentu saja kita terus harus melakukan, membantu kepada murid-murid ya, untuk bisa memberikan arti yang penting ya, bahwa proses pendidikan ini menjadi sesuatu yang penting untuk bisa melakukan perubahan, termasuk melakukan perubahan dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Oke ya. Nah, itu tadi 5 pendekatan ya yang ada dalam strategi promosi kesehatan ya, yang nanti mudah-mudahan ini menjadi bekal ya untuk para perawat, khususnya vokasi, untuk bisa melakukan adaptasi strategi apa yang bisa
pas dilakukan ya dalam rangka upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya. Terima kasih, saya cukupkan untuk pertemuan ini. Nanti dipersilahkan kalau ada yang mau diskusi boleh ditulis dalam komen, nanti kita bisa berdiskusi di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.